Bismillahirrahmanirrahim. If'alla yaf'allu if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dhaka muf'allun if'alla taf'alla muf'allun muf'allun ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dhaka muhmarrun ihmarra marra muhmarrun muhmarrun iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa dhaka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun ibyadda yabyaddu ibyadan wa mubyaddan fahuwa mubyaddun wa dhaka mubyaddun ibyadda la tabyadda mubyaddun mubyaddun isfarra yasfarru isfiraran wa musfarrun fahuwa musfarrun wa dhaka musfarrun isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun ikhdarra yakhdarru ikhdiraran wa mukhdarran fahuwa mukhdarrun wa dhaka mukhdarrun ikhdarra la takhdarra mukhdarrun mukhdarrun ishhabba yashhabbu ishhibaban wa mushhabban fahuwa mushhabbun wa dhaka mushhabbun ishhabba la tashhabba mushhabbun mushhabbun ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa dhaka musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini kita sering baca Fatihah ya, walaupun tadi pun udah. Kita tetap tabarukan kepada para guru-guru. Mudah-mudahan dengan kita sering menghadiahi Fatihah kepada para guru, ilmunya nambah manfaat barokah untuk kita semua, bisa meluluhkan hati kita yang keras. Hati yang keras itu bukan hati yang jagoan, tapi hati yang bisa menerima nasihat. Itu hati yang keras dirubah menjadi hati yang lembut. Kalau hati yang keras, hati yang tidak menerima nasihat itu namanya qaswatul qalbi. Nah, menjadi hati-hati yang lembut, mendapat nasihat dari manapun kita bisa menerima, dan itulah hakikat dakwah dalam Islam, adalah menerima nasihat dari orang lain, ya termasuk dari diri kita sendiri, bahkan termasuk dari anak-anak kecil sekalipun. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi. Tsumma ila hadrati sultanul auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz san jami'a wali songo usan Bakhalil Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim Asy'ari Jombang, Ki Abdurrahman Waqid Jombang, Ki Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Salaga, Mbah Khotam, Mbah Gede Pasuruan, Ki Ahmad Siddiq Jember, Habib Soleh Tanggul, para habaib, para kiai, para bini sepuh yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur, Madura dan sekitarnya, khususan Ilaro, Mbah
Bisri Mustafa, Mbah Masum, Mbah Maimun Zubair, Lasem Rembang, termasuk Mbah Sumbu Lasem, Huson Ilaroh, Ki Ahmad Mutamakin, Mbah Dula Salam, Mbah Sal Mahfud, Mbah Madun, Mbah Yai Abdullah Rifai, semua guru-guru saya yang ada di Hajen dan sekitarnya, Huson Ilaro, Mbah Yasin Bareng, Huson Ilaro, Mbah Arwani, Mbah Mun, Mbah Turaihan, Mbah Ali, Mbah Tony, Mbah Anwar, semua guru-guru saya yang ada di Kudus, saya Mbah Soleh Darat Semarang, ilmu kita itu nyambung ke Mbah Soleh Darat Semarang, yaitu ilmu sepuh dari Mbah Madun, gurunya Mbah Yasin, gurunya lagi Mbah Murtado Pekalongan. Nah, gurunya beliau itu adalah Mbah Soleh Darat Semarang. Nah, ini nyambung kepada yang ngarang kitab Jurumiyah itu, Syekh Zaini Dahlan dan seterusnya. Jadi ilmu kita itu ada sanad. Kalian ngaji sama saya itu pun ada sanadnya. Maka kita doakan semua para sanad-sanad leluhur ahli ilmu yang ada kita, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah kepada kita semua. Huson Ilaroh, para ulama-ulama Cirebon, ya Ki Fuad, Buntet Cirebon, ya banyak sekali ulama-ulama yang ada di Cirebon dan sekitarnya, termasuk Mbah Yusuf. Mbah Yusuf ini ada di Purwakarta. Ini termasuk masih sama terahnya, keturunannya dari Pangeran Syarif Hidayatullah Cirebon. Khususan Ilaroh, Syekh Nawawi Banten, Abu Yademyati Banten, para sesepuh-sepuh yang ada di Banten dan sekitarnya, khususan Ilaroh Ki Yusuf Taujiri Garut, Ki Ilyas Ruhiyat, Kiai Ruhiyat, Abah Anom, kemudian Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Mama Falak Pagentongan, Ki Ahmad Syatibi, Ang Noh Cianjur, yang untuk daerah Bekasi dan sekitarnya, Kiai siapa no? Kiai Nur Ali Bekasi, Ki Abdullah Syafi'i, Habib Kuncung Pasar Minggu, Kiai Nizan yang mendirikan Nuris itu, Kiai Nizan ya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini juga sama kalian terus. Ya, itu kirim Fatihah untuk saya, ya kan? Nah, terus pengarang kitab Jurumiyah, ya kan? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian Syekh Ibnu Ajurum, termasuk pengarang kitab ini. Kalian Fatihai, insya Allah barokah ilmunya itu akan kembali ke diri kita. Sifat-sifat kita yang males, yang suka sok pinter dan lain sebagainya, yang sulit untuk dinasihati, dengan kita hadroh baca Fatihah kepada para mu'alif, insya Allah diluluhkan hati kita oleh Allah. Karena kita hanya berusaha, hakikat yang membolak-balikkan hati itu kan siapa? Allah, ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik. Nah, itu penting untuk kita bertawasul kepada orang-orang soleh, termasuk baca selawat, ya termasuk Fatihah kepada Nabi, dengan niat untuk dibeneri, bukan beneri orang lain, kita beneri diri sendiri. Kalau memang kita benar, diri kita benar, ya nanti orang lain ke bawah benar, ya alhamdulillah. Intinya kita bukan untuk beneri orang, tapi beneri diri sendiri, gitu loh. Oke, kita lanjut. Ngaji itu hanya sebab.
Kan gitu kan? Yang ngasih pemahaman siapa? Tetap Allah. Maka tetap kita berdoa mohon kepada Allah melalui membaca Al-Fatihah kepada para guru tuh. Oke, wal mansubu sekarang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mansubu al muttasilu nahwu akromani. Wal mansubu dan bermula dhamir yang di mahal nasab, al muttasilu yang berupa muttasil itu nahwu akromani seumpama lafat akromani. Nah itu akroma itu fi'il madhi, memuliakan siapa fulan. Nah fa'ilnya dhamir mustatir yang kemarin dibahas, ai huwa kan gitu. Akroma memuliakan siapa fulan ni padaku. Nah itu loh, fal ya'u maka bermula ya fihi di dalam lafat akromani itu dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, barizun yang baris. Apa maksudnya baris? Nampak jelas, itu maksudnya baris. Lil mutakallimi wahdahu, menunjukkan mutakallim orang yang berbicara. Wahdahu ay munfaridan, kemarin udah saya kasih tahu. Hale sendirinya. Wahdahu itu hal wajib nakiro. Nah itu kalau marifat ditakwil dengan munfaridan, itu harus kalian latih dan harus kalian biasakan. Nah kalian baca kitab deres sendiri, ucapkan seperti itu, maka akan mencengkram ilmu. Maka mau deres, kalian deres disuarakan biar kayak orang gila ngomong sendiri nggak apa-apa. Itu sangat membantu nanti kalian mempunyai mental lo gitu loh. Beda dengan diem aja. Ngerti maksudnya? Ya walaupun memang ada deres yang diem ada. Cuman sesekali atau satu kitab harus kalian baca seolah-olah seperti itu. Ya kalau enggak ada yang deres baca, yang lain nyimak dengerin. Itu dengan tanpa kalian sadari kalian bisa alim sendirinya. Ngerti maksudnya? Nah itulah, matiin dulu. Jangan takut, diketok, kelabang itu, malah diem. Ah, masa takut cuma ngomong kelabang? Telan, obat, barangan ya. Emang nggak berani lu nyalain sama kelabang takut, sama kecoa takut, sama makanan doang lu berani? Laal kan? Mudzakarun kana udah. Mudzakarun itu berupa mudzakar. Apa dhamir ya? Karena ada apa dhamir ya? Au mu'annasan atau itu mu'annas. Yang ngomong akromani itu ninya boleh mudzakar, boleh mu'annas. Jadi mutakalim itu mudzakar mu'annas sama aja maksudnya. Kalau mukhatab kan beda. Kemarin ta sama ti. Kalau ka ya nanti ka sama ki kan gitu. Kaki dong iya. Ka laki-laki, ki perempuan. Wa akromana, lafadz akromana bi fathil mimi, dengan dibaca fathah mimnya, menandakan itu fi'il madhi. Maksudnya fi'il madhi mabni mabni maklum tapi terhadap fa'ilnya yang goib. Kalau kan bisa akromna, nanti belakang ada kalau umpamanya akromna memuliakan siapa? Kita kan gitu. Paham gak maksudnya? Nah itu kan mimnya dibaca fatah. Akromana memuliakan siapa fulan na pada kami. Ngerti? Kalau akromna memuliakan siapa? Kami. Nah, nanya kalau dibaca mimnya dibaca sukun, nanya sebagai fa'il, nyambung nggak? Nah ini akromana, nanya sebagai maf'ul, paham nih? Nah itu harus kalian langsung pahami, langsung kuasai. Itulah namanya connect. Sedikit-sedikit tapi langsung connect, ngeklik. Kalau udah ngeklik, ngajinya kalian pasti semangat. Itu rumusnya.
Kalau udah semangat, apapun itu tidak akan ada bisa yang mengalahkan namanya semangat. Karena semangat itu wujud daripada cinta. Berat kalau dilakukan dengan cinta itu pasti akan ringan. Nyambung ini. Maka membangun cinta itu, cinta ilmu loh, itu nggak mudah. Sulitnya luar biasa. Ya, kalian ini cinta pada ilmu lah. Nah buktinya sekarang ini malam keberapa nih? Malam 22 udah 21. Coba malam 22 baik masih ngaji. Sampai ntar lu masih rame-rame masih malam 25. Malam minggu kan 25. Iya kan? Nah habis itu kalian yang mau pulang silahkan. Loh, kalau emang punya ongkos. Ya enggak? Lah kan pulang pakai ongkos. Ntar saya minta ongkos pak, lah gamen, ya enggak? Lalu datang sendiri ya enggak? Masa pulang minta ongkos? Maaf tuh nangis. Aduh pak, saya nggak punya ongkos pak. Lu nangis aja tuh. Lo yang larang siapa? Enggak. Apalah lah, lu nangis aja apalah. Lah iya kan? Lu tenang pelah, ntar lu mah cepet gua kasih pelah. Maaf tuh, 10.000 cukup ya? Malah. Maaf tuh lu buat apaan? Lu kalau ngeliat mukanya begitu kan keinget Yasin gua. Iya kan? Udah melas, aduh ujung-ujungannya ngeselin. Dia enggak? Astagfirullahaladzim. Aplah. Ponakan lu gak ada yang ngurus. Ya. Ada. Fana maka bermula na itu domirun mutasilun. Domir mutasil. Udah lu gak usah khawatir, makan ongkos udah ada. Ntar Jumat nyari kurang tapi masih kurang. Lah kan Jumat ntar ngamen lagi kalian. Lah iya kan? Lah itu buat ongkos kalian. Aska mau pulang? Ya lu tuh bang ke Cilincing mah. Gua pakai seropetan aja ntar dari lantai atas lantai 4 kita lempar bareng-bareng ya. Soat itu kan terbang loh, atau pakai kayak Batman, ya enggak? Nyasar gak taunya ke Kupang lah, loh ketemu Thohir. Thohir masih hidup Nur, San, masih. Nah, Thohir itu punya utang sama saya 6 juta berapa itu? Thohir apa abangnya itu? Ya dua-duanya. Orang janji ngambilin bocah kagak jadi, tuh. Sambil ngopi gua. Apa no? Oke. Barizun yang berupa baris. Apa maksudnya baris? Nampak atau jelas. Kemudian wa ma'ahu ghairuhu. Wa ma'ahu dan itu bersama mutakalim. Ghairuhu bermula lainnya mutakalim. Itulah yang disebut mutakalim ma'al ghair. Ini santrinya ngantuk gimana Mbah Mul? Masih seger-seger. Baru pulang ini dari Celilitan. Ya enggak? Awil mu'adzimi atau yang mengagungkan nafsu pada dirinya mutakalim. Mutakalim yang tapi mu'adzim nafsa. Nah kalau mutakalim ma'al goer maknanya kan kita. Nah kalau mutakalim mu'adzim nafsa itu maknanya kami. Ya, kemarin udah dijelaskan. Wa akromaka. Dua itu akromani dan akromana itu menunjukkan mutakalim. Akromani mutakalim wahdah. Akromana mutakalim ma'al goer. Wa akromaka, nah ini bicara kepada mukhatab. Dan seumpama lafaz akromaka, ya saya ngebut dikit ya. Memuliakan siapa fulan ka pada kamu. Lafaz ka akromaka bi fathil kafi. Dengan dibaca fathah kafnya. Wahiyya dan bermula kaf. Itu domirun mutasilun, domir mutasil. Barizun yang jelas. Lil mudzakkari menunjukkan mudzakkar al mukhatabi yang diajak bicara tunggal. Mufrad mudzakkar
mukhatab. Itu harus langsung kalian hafalin. Ngerti kan? Ka itu kamu laki-laki satu. Makanya mufrad mudzakkar mukhatab. Yang berikutnya wakromaki. Ki. Nah, itu yang membedakan. Bikasril kafi dengan dibaca kasroh kafnya. Lil muannasati menunjukkan muannasah tunggal. Al mukhatabati yang diajak bicara ki. Itu udah dua. Wa akromakuma dan memuliakan siapa fulan kuma pada kamu berdua. Nah itu menunjukkan dua. Lafat kuma bidhammiha dengan dibaca dhammah kafnya kuma. Lil musanna al mukhatab untuk tasniyah mukhatab laki-laki dua. Musanna tasniyah kan dua. Mukhatab itu mukhatab ya. Enggak mukhatabain gitu. Kadang-kadang kan kemarin kan mukhatabain. Nah oke, mukhatab berarti bi'tibaril makna. Mudzakkarun kana au muannasan. Mudzakkarun itu berupa mudzakkar laki-laki. Kana ada apa musanna au mu'annatsan atau itu mu'annas. Wal mimu dan bermula mimnya. Wal alifu dan alifnya itu alamatani litasniyah. Alamat untuk tasniyah. Kemarin udah saya contohkan. Udah lu hapus. Ya nggak apa-apa. Sejatinya mimnya yang pada lafadz kuma itu adalah huruf apa kemarin? Huruf imat, huruf penyangga. Maka imat, ingat-ingat as-sholatu imaduddin gitu loh. Alifnya itulah yang menunjukkan tasniyah. Berarti kan udah tiga. Wa akromakum dan contoh akromakum memuliakan siapa fulan kum pada kalian semua. Bidhammiha dengan dibaca dhammah kafnya. Li jam'i dzukur menunjukkan jamak laki-laki al mukhatabin yang diajak bicara semua. Wal mimu dan bermula mimnya alamatu jam'i dzukur itu alamat jamak laki-laki. Nah itu kum kan ada mim. Lah mimnya itulah alamat jamak alamat jamak laki-laki. Bukan jamak, ya jamak mudzakkar sih. 4 berarti wa akromakunna dan contoh akromakunna kunna bidhammiha tetap dibaca dhammah kafnya. Li jam'il inasi menunjukkan jamak perempuan al mukhatabat yang diajak bicara. Wan nunul musyaddadatu dan bermula nun yang ditasdid itu alamatu jam'il inas alamat jamak perempuan. Wa akromahu dan contoh akromahu. Udah titik ya. Ya udah saya tulis gak apa-apa. Diperhatikan. Nih saya simbolkan begini. Ini sebenarnya kan udah kelar nih. Udah kelar nggak mau ngapus lu. Ya enggak? Domir globalnya kan kemarin gitu. Dari kemarin kan belum saya tulis. Domir terbagi 2. Satu domir muttasil. Yang kedua domir munfasil. Definisinya pun kemarin udah dibahas. Domir muttasil terbagi 3. A, ba, ja. A contoh kemarin marfu'ul mahal. Contohnya akramtu, ya kan? Akramna dan seterusnya kemarin dibahas. Ini mah saya ngulangin aja. Akramna, mana ini dibaca sukun. Di sini akram, nah ini fa'il. Oh, yang kedua mansub. Diperhatikan. Ini akromani. Oh. Ini loh, namanya ya mutakalim. Ini loh domir mansub. Begitu nah, makanya jangan salah. Akromana. Ini mimnya dibaca fathah. Ini kan dibaca sukun. Ini maf'ul. Ya akromani, akromana. Terus akromaka. Ya kan? Akroma kuma.
akroma kum. Nyambung. Ini semuanya ma, menandakan ka, kuma, kum. Ini maf'ul semuanya. Ini kalau mudzakkar. Kalau muannas akroma ki, akroma kuma, akroma kunna. Nah ini ma semua. Ini ki, kuma, kunna, maf'ul semuanya. Kaf ini semua setelah akroma fi'il madhi. Nah ini kan sama, ya kan? Sama ini semuanya kan ada 6. Karena yang 2 dihitung 1, jadi cuman 5. 5 plus ini 2 berarti itu 7. Nanti yang pembahasan berikutnya sekalian diri. Akromahu, perhatikan. Saya sekalian diri. Akroma huma, akroma hum. Tuh, akroma muannas. Sini dikit gak muat. Akromaha. Oh kan gitu. Akroma huma, akroma hunna. Ini belum dibaca di kitab. Nah, ini mudzakkar semuanya, mufrad tasniyah jamak. Ini juga muannas, mufrad tasniyah jamak. Ini kan sama sama ini kan 6. Karena yang 2 dihitung 1 berarti 5. Ini pun 5. Di sini 2. 2 kebalik. 2 sama 5 sama 5 berarti 12. Kalau dihitung detail semuanya 14. Itu harus hafal kalian. Oke, nyambung. Lu gampang apa enggak? Gampang kalau bareng-bareng. Coba ditanya satu-satu. Salah mulu. Lah iya kan? Nah itu penting. Oke lanjut. Udah saya jelasin tinggal ngebut sekarang bacanya. Udah senter ke Al biar ngantuknya ketahuan. Emang lu ngantuk Al? Orang kekenyangan di mobil ya masih makan tadi ya enggak? Di adik udah dibilangin la ilaha illallah. Ngantuk orang kekenyangan. Ya Al mundur lu. Aska iya Al maju biar ngantuknya kelihatan. Bokong kan enggak ngantuk kan? Enggak. Kenapa Al ngantuk? Kekenyangan. Ada nasi bakar nambah sampai 2. Ada paha ayam nambah sampai 2. Banyak banget habis tadi. Alhamdulillah ya namanya juga. Udah kita manggilnya Al bukan Kebu Kenongo sekarang. Syekh Belabelu. Lu tahu nggak Syekh Belabelu? Nggak tahu lu. Kalau kalian ke Jogja, ke daerah Parangtritis, Parangkusumo, laut. Itu ada perbukitan, itu ada 2 makam. Sebelahnya namanya Syekh Jumadil Kubro, sebelahnya lagi Syekh Belabelu. Syekh Belabelu kerjanya tidur, kayak Al itu udah. Ngerti? Syekh Belabelu malas. Syekh Jumadil Kubro rajin. Begitu nyari ikan, jaring, dapat banyak. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Belabelu cuma dapat 1, tapi gede ikannya. Begitu dapat langsung mateng, bisa dimakan. Loh itu kerennya Syekh Belabelu. Itu kalau Syekh Belabelu. Nah Al itu Syekh apa? Syekh Hula Hulu. Nah, oke ya. Oke. Saya udah minum air putih, masih batuk baik. Udah ngebut. Biar paham. Udah sekarang contohnya wa akromahu dan akromahu. Udah saya jelaskan tadi papan tulis ngebut gak. Falha'u maka bermula haknya yaitu hu. Itu domirun barizun, domir bariz. Domir yang jelas. Muttasilun yang berupa domir muttasil. Karena nempel kepada amil. Itu maksudnya muttasil kan begitu. Nyambung kan? Lil mudzakaril ghaibi menunjukkan mudzakkar ghaib.
mufrad. Kan gitu. Wa akromaha, dan seperti contoh akromaha, memuliakan siapa fulan ha pada dia perempuan satu. Ha lil muannasati, menunjukkan muannasah perempuan, al ghaibati yang gaib, tunggal mufrad. Udah dibahas tadi papan tulis. Sekarang wa akromahuma, dan seperti contoh akromahuma, memuliakan siapa fulan huma pada dia laki-laki atau perempuan dua. Huma lil musannal gaib, untuk tasniyah gaib mutlakon. Maksudnya mutlak, mudzakkar atau muannas. Itu maksudnya mutlakon. Kalau ada kalimat mutlakon, kalian harus kejar kemutlakannya di mana. Oh, kemutlakannya mencakup mudzakkar dan muannas. Ada yang mutlakon, nyakupnya mufrad, tasniyah, jamak. Maka tergantung pembahasan sebelumnya. Wal mimu, dan bermula mimnya, wal alifu, dan alifnya, itu alamatani, alamat keduanya litasniyah kalau versi di sini. Wa akromahum, dan contoh akromahum, memuliakan siapa fulan hum pada mereka laki-laki banyak. Hum li jam'i dzukuri, itu untuk jamak laki-laki. Wal mimu, dan bermula mimnya, itu alamatu jam'ihim, alamat jamaknya dzukur. Wa akromahunna, dan seperti contoh akromahunna, memuliakan siapa fulan hunna pada mereka perempuan banyak. Hunna li jam'il inasi, itu menunjukkan jamak perempuan, al ghaibati, yang gaib semuanya. Wan nunul musyaddadatu, dan bermula nun yang ditasdid, alamatu jam'ihinna, itu alamat jamak niswah atau inas al ghaibat. Udah nyambung kan? Udah saya jelaskan di papan tulis. Sekarang wabima kororna, wabima, dan dengan keterangan. Oh, itu tak ya. Kalau kemarin kan kororna. Nah sekarang tukurriro, ya udah redaksinya berarti beda-beda. Tukurriro, yang ditetapkan apa ma, ulima, bisa diketahui apa annal kafa, sesungguhnya kaf. Kaf itu yang ada pada kakumakum, kikumakun, kunna itu maksudnya. Wal hak, dan hak fil jami, dalam semuanya, yaitu hu huma hum, ha huma hunna, itu maksudnya fil jami. Huma ya kaf dan hak, ad-dhamirani, itu dhamir keduanya. Wala yaqani, dan tidak boleh terjatuh apa keduanya kaf dan hak, illa fi maudhi'i nasbin, kecuali dalam tempat nasab. Maksudnya tempat dhamir mahal nasab, wa khafdhin, dan mahal khofat. Udah, nasab sama khofatnya itu sama, gitu loh maksudnya. Yang menentukan kan berarti kan amil. Kalau yang barusan karena jatuh setelah fi'il fa'il akroma, maka ni, na, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Semuanya di mahal nasab karena jatuh setelah fi'il fa'il. Nyambung? Lo gampang kan? Lo gampang. Siapa yang bilang sulit sih? Nahwu itu yang penting kalian dasarnya cinta. Udah gampang, nggak ada istilah sulit. Sekarang wal majruru al muttasilu kal mansubi. Wal majruru, dan bermula dhamir muttasil mahal majrur. Udah ada itu. Al muttasilu, yang muttasil. Kal mansubi, itu seperti dhamir yang di mahal nasab. Ai fit tafsili, tegasnya dalam perincian as-sabiqi, yang telah lalu. Fima, di dalam tempat-tempat. Huwa, yang bermula ma, itu lil mutakalimi, menunjukkan mutakalim. Kan mutakalim ada dua. Ada mutakalim wahdah, ada mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair bisa juga dibedah menjadi muadzim nafsah.
Wama dan tempat huwa yang bermula ma itu lil mukhatabi menunjukkan mukhatab. Mukhatab secara ringkas ada. Ini loh. Berapa tadi? 5 secara lengkong, secara ringkas 5, secara detail ada 6. Lah masih kagak nyambung baik. Orang udah dijelasin di papan tulis. Paham kong? Mukhatab yang kita bahas mah wama dan tempat huwa yang bermula ma lil ghaibi itu menunjukkan ghaib. Ghaib ada berapa secara ringkas? 5. Huma hum. Ya kan? Ha, humanya kan udah. Hunna, ya kan? Kalau secara detail ada 6 kan udah dibahas tadi. Nyambung kan? Lu gampang apa enggak? Reza paham? Kevin paham? Maftuh. Tuh. Rio paham? Oke. Ngomong paham itu aja gak usah. Pahnya 9 kali. Paham. Lah lo ribet amat. Lah iya kan? Cadel pak kan bilangin suruh megangin ini urat besar. Masih nggak mau, ntar saya yang megang. Lah iya. Oke lanjut. Mana tadi? Wayah sulu dan hasil apa at-tamyizu membedakan bainahuma antara mansub dan majrur bil amili dengan amil. Amil itu apa? Lafaz yang mempengaruhi gitu loh. Amil yang mengamalkan. Yang mengamal itu apa ya? Pengaruh yang mempengaruhi, apakah di mahal nasab, apakah di mahal jer. Kalau yang contoh di papan tulis itu nasab karena jatuh setelah fi'il fa'il. Kama qala illa annahu, kama sebagaimana keterangan qala yang mengatakan siapa musannif, illa annahu kecuali sesungguhnya hunya kepada yakni ad-dhamira al-muttasila lagi, kecuali sesungguhnya dhamir al-muttasila yang berupa mutasil al-majrura yang dibaca jer itu dakhala masuk alaihi atas mutasil majrur apa amilul jarri amil jer. Fatumuyiza harokatin yang benar. Ngantuk udah. Ayo cuci muka. Kekenyangan ngantuknya. Fatumuyiza bukan capek, bukan kekenyangan. Orang makan sampai 2 piring nambah coba. Maka bisa dibedakan apa majrur bihi dengan amilul jarri. Nahwu marrobi, udah ngebut dikit biar dapatnya banyak. Seperti contoh marro, berjalan siapa fulan bi bertemu denganku. Ntar saya tulis papan tulis biar jelas, gamblang. Nggak ada yang kalian nggak paham, paham semua. Nah gitu. Marro berjalan siapa fulan bi bertemu denganku. Lah kenapa marro kok bi? Marro itu fi'il lazim, nggak bisa langsung punya maf'ul. Maf'ulnya harus pakai kata sambung. Kata sambungnya itu namanya huruf muta'addi. Huruf muta'addinya marro itu ba. Ngerti maksudnya? Nah itu namanya ba ilsok. Apa ilsok? Bertemu. Fal ya'u maka bermula ya-nya dalam bi itu domirun barizun, domir baris. Mutasilun yang berupa mutasil lil mutakalimi itu bagi mutakalim wahdahu ay munfaridan. Wahuwa dan bermula domir baris ya itu fi mahali jar bil ya'i dengan huruf ya. Wa marra bina, kan udah jelas kan bi. Wa marra bina berjalan siapa orang bina bertemu dengan kita atau kami. Fana maka bermula na dalam bina itu domirun mutasilun barizun. Kan gampang itu kawan sekalian. Nah, ini terjadi keterabelan saudara-saudara
Koneksi telah dipulihkan. Tahu udah pulih apa belum? Oke ya, lanjut. Ini terjadi kendala. Nggak putus nggak kan? Aska semangat apa? Ngelentuk mulu lu ah. Oke. Mana tadi? Wa ma'ahu ghairuhu, dan bermula wa ma'ahu dan itu bersama na mutakalim, ghairuhu bermula lainnya mutakalim. Awil mu'adzim nafsahu, atau yang mengagungkan dirinya sendiri. Wa huwa fi mahalil jarri, wa huwa dan bermula na itu fi mahalil jarri, dalam mahal jar, dibaca jar bil ba'i dengan huruf ba, ila akhirihi sampai pada akhirnya. Kan udah dibahas dalam nasab tadi. Nah, disempurnakan nahwu marrobika, berjalan siapa fulan, bika bertemu dengan kamu laki-laki, bifathil kafi ka, wa marrobiki berjalan, biki bertemu dengan kamu perempuan satu, bika sriha dengan dibaca kasroh kafnya, wa marrobikuma berjalan siapa fulan, bikuma dengan kamu laki-laki atau perempuan dua, wa marrobikum dengan kalian laki-laki banyak, wa marrobikunna perempuan banyak, wa marrobihi itu kurang ba itu bertemu dengan laki-laki satu, wa marrobiha bertemu dengan perempuan satu, wa bihima bertemu dengan perempuan dua atau laki-laki dua, wa bihim dan bihim dia bertemu dengan laki-laki banyak, wa bihinna dan bertemu dengan perempuan banyak. Udah titik, wayang kosimu besok man saya jelasin dulu biar tuntas. Ini kalau bisa besok jangan dihapus ya, ini masih ada kaitan. Ini dengerin, ntar lu kerajinan lagi. Kalau dilarang hapus jangan dihapus. Ini sekarang yang jim mutasil tapi mahal majrur. Majrur itu sama dengan ini. Cuman kalau ini kan jatuh setelah fi'il fa'il. Kalau majrur jatuh setelah huruf jar. Contohnya marro. Nah, marro itu berjalan. Berjalan siapa? Huwa. Huwanya kepada fulan. Kan gitu. Bi. Nah ini yang menjadi contoh. Ini loh domir. Ya kan? Kalau banyak berarti bina. Oke, nyambung nih. Oke, gampang kan? Nah, sekarang yang mukhatab bika. Ini huruf jar ka. Kalau tasniah berarti kuma. Kalau banyak berarti bikum. Nah, sekarang biki muannas. Kalau tasniah berarti kuma. Kalau banyak bikunna. Nah, ini kelompok mukhatab, ini mutakalim. Nah, ini yang goib. Bihima, bihim. Ya tetap marro, maksudnya kan mempermudah gitu loh. Kalau muannas biha. Bihima. Ini bisa bisa hu tergantung. Nah, kalau sebelumnya huruf jar lam, lahu, lahuma, ntar setelah lahima lagi mabuk lu. Paham maksudnya? Ini berarti bihinna. Setelah la ya berarti lahun. Ngerti maksudnya? Makanya lu kalau doain doa mayat perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha. Itu masih banyak ustadz yang ngomong wa'afihi padahal mu'annas. Allahumma firlaha warhamha kan wa'afiha wa'fu anha. Kalau al gampang, Allahumma firlaha ketawa lu, ya kan? Lu gampang apa susah? Gampang. Siapa bilang belajar nahwu itu sulit? Berapa menit no? Lah orang trouble ya 45. Ya oke.
Udah ya. Ya udah dah. Tanggung itu besok aja lah. Ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.